Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Mari kita mulai ibadah pertanian lingkungan HKBP Resort Sungai Langkai. Sebelum beribadah, kita berdoa di dalam hati. Mari kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon penuh dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh di dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semua itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan sebagai epistel di pertanian tertulis dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Beginilah bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirman Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berkata dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan segala harta bendanya yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem yang pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan dalam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat Tuhan yang masih boleh kami rasakan. Engkau menemani kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya buka hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan di pertanyaan kita di malam ini tertulis dalam Roma 15 ayat 7 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus, kalau kita membaca ayat sebelumnya dari ayat 1 sampai ayat 6, di situ kita melihat tentang nasihat Paulus kepada golongan yang kuat untuk menolong golongan yang tidak kuat. Sementara pada nats kita malam ini, ayat 7 sampai ayat 13, Paulus berbicara lebih umum pada dua golongan, yaitu Yahudi dan non-Yahudi, untuk saling menerima satu dengan yang lain. Di sini Rasul Paulus mengajak kita untuk meneladani Yesus Kristus yang tidak pandang bulu terhadap orang Yahudi atau orang bersunat, yang kemudian meluaskannya kepada bangsa-bangsa lain. Di sini Rasul Paulus mengajak kita untuk meneladani Yesus Kristus yang tidak pandang bulu terhadap orang Yahudi atau orang bersunat, yang kemudian meluaskannya kepada bangsa-bangsa lain, yang bukan Yahudi. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam Yesaya 11 ayat 10, bahwa melalui Yesus Kristus keselamatan juga dianugerahkan kepada bangsa-bangsa lain. Semua bangsa memuji dan menyembah Tuhan. Itulah tujuan dari semua yang Kristus lakukan. Dengan demikian ayat ini menekankan dua hal dari pengajaran Paulus, yaitu yang pertama, adanya perdamaian vertikal dari Allah kepada manusia. Karena kemurahan Kristus sajalah kita dapat menjadi anak-anak-Nya. Demikian pula dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Mereka dapat menjadi anak Allah karena kemurahan Allah. Status kita menjadi sama, satu dengan yang lain di hadapan Allah. Yang kedua, adanya perdamaian horizontal antara manusia itu sendiri. Perdamaian dengan Allah memimpin kita pada perdamaian
dengan sesama manusia. Bangsa Yahudi dan non-Yahudi yang hidup dalam jurang yang besar terus diingatkan oleh Paulus bahwa Allah mempunyai misi untuk menyelamatkan manusia. Saudara-saudara yang terkasih, ayat ini juga mengajarkan supaya kita saling menerima. Inilah yang paling penting di dalam kehidupan bergereja. Kita tahu bahwa sifat gereja adalah persekutuan. Apa sifat dari persekutuan itu? Tidak lain adalah bahwa orang-orang di dalamnya saling menerima satu dengan yang lain. Saling menerima itu artinya saling memahami, saling membutuhkan, saling menopang, saling menghargai, dan lain sebagainya. Saling menerima itu memang sulit. Umumnya kita mau agar diterima oleh orang lain. Akan tetapi sebaliknya, maukah kita menerima orang lain? Saudara-saudara yang terkasih, dasar kita untuk menerima adalah Yesus. Ia terlebih dahulu menerima kita. Lebih jauh dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudara yang terkasih, ketahuilah bahwa Tuhan mengutus gerejanya menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Dan kita juga dituntut supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita sudah menerima berkat yang diberikan oleh Tuhan, maka kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Jadilah berkat bagi orang lain. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang masih Kau berikan kepada kami. Kiranya berkat-Mu yang kami terima dapat kami ulurkan lagi menjadi berkat bagi orang lain, agar kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan juga orang-orang yang berada di sekitar kami dapat bersukacita menjadi atau mendapatkan berkat-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan selalu menjagai kami, menguatkan kami untuk melakukan firman Tuhan, memberikan kebijaksanaan kepada kami agar kami lebih bijak untuk melakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menambahkan berkat-Mu kepada kami, agar kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Dia
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin.